sebentar kita mempersiapkan hati pikiran. Kita menikmati keintiman bersama dengan Tuhan. Begitu besar kerinduan Allah untuk bersekutu dengan kehidupan kita. Dan bila kita sampai hari ini meresponi keinginan dan kerinduan Tuhan itu dengan mau menikmati baiknya, bersekutu menikmati persekutuan yang indah dengan pribadi Sang Pencipta itu, merasakan keintiman keindahan bersama dengan Dia, bahwa hanya dengan Allah saja ada ketenangan. Amin. Bersama
Biarlah hadiratmu dinyatakan di tengah-tengah kami. Kami mau menikmati hadirat, menikmati kemuliaan-Mu. Kami mau bersorak-sorak bagi Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang ajaib buat kehidupan. Ini kami Tuhan umat-Mu. Kami siap, kami mau memuji memuliakan Engkau. Hadir dan bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Hadir dan bertahta di atas ibadah kami saat pagi hari ini. Biarlah Engkau disembah, Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah.
Kita akan buka dulu Matius pasal yang ke-12. Matius pasal 14a. Matius pasal yang ke-14. Ayat yang ke-26. Kita lihat baca 28 saja. Ayat 28. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab, "Ya Tuhan, apabila Engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Katakanlah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya, ia menangis, akulah ia, dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Setelah Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?"
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali yang membuat kita nggak mengalami dan menikmati kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, berkat Tuhan di dalam hidup kita, bukan karena Tuhan lupa, bukan karena saudara kurang kudus, kurang suci, atau kurang berkenan, tapi seringkali saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mau fokus kepada Tuhan. Ketika Petrus bilang, Tuhan, kalau memang Engkau, suruh aku datang kepadamu. Selama Petrus matanya tetap fokus kepada Yesus, dia tetap bisa berjalan di atas air. Tapi ketika fokusnya mulai teralih oleh karena keadaan di sekelilingnya, apa yang terjadi? Dia mulai jatuh dan tenggelam. Dan dia berteriak, Tuhan tolong aku. Dan Yesus menegur Petrus, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara kita terkasih di dalam Tuhan, ketika saudara dan saya mengerti dan mengetahui bahwa setiap bulan di minggu pertama kita membawa persembahan persekutuan kita pasti seharusnya saudara itu akan membawa mata kita tertuju selama 1 bulan ini. Kita akan melihat bagaimana Tuhan akan berperkara dengan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Kita akan melihat bagaimana mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam hidup kita sepanjang bulan ini. Itu yang membuat kita tetap bisa fokus. Saya punya pengalaman ketika saya masih pekerja, saudara yang terkasih, masih pekerja. Kami di GBPS itu tidak dapat persembahan dari pendeta kepada pekerja. Kita cuma penting dikasih makan dan minum saja. Jadi kita seperti pembantu gratis lah istilahnya seperti itu. Yang dasarnya adalah kita melatih untuk memiliki hati yang melayani hati hamba. Saudara terkasih, setiap berikan persembahan saya tidak pernah maju ke depan karena saya tidak dapat apa-apa. Tapi mulai hari itu ketika saya mulai orang maju, saya bilang gini, Tuhan, aku mau maju untuk memberikan persembahan. Karena itu berkati aku Tuhan, supaya aku bisa membawa persembahanku kepada Tuhan. Ketika mata saya mulai tertuju kepada Tuhan, ada kerinduan untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Mataku mulai terus tertuju kepada Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku rindu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mulai memberikan benih-benih itu buat saya. Saudara yang terkasih, saya Tuhan terus memberikan benih. Setelah saya mulai bisa, di bulan berikutnya saya bisa ngasih persembahan persekutuan. Kerinduan saya bilang, Tuhan, aku ingin lebih lagi memberi Tuhan. Aku ingin lebih lagi memberi Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukan saya lebih baik daripada yang lainnya. Saya masih pekerja baru pada waktu itu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tapi saya mengatakan ketika mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, Aku akan melihat bagaimana kau bisa berjalan di atas air. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak membawa persembahan persekutuan kami, karena kami tahu bahwa Engkau sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah pemilik atas seluruh hidup kami, masa depan kami, hari-hari itu, bulan-bulan yang akan kami lalu ada di dalam tangan-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pada pagi hari ini kami membawa persembahan persekutuan yang menjadi bagian sebagai ekspresi syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan, bahwa sungguh Kau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami, dan sungguh ada perkara-perkara ajaib, penyediaan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami yang tetap mau percaya dan mata kami tertuju kepada Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap umat-Mu, di dalam dan demi nama kami berdoa. Haleluya. Amin. Dialah yang selalu menolong setiap kehidupan, dalam setiap persoalan, masalah tantangan, yang akan selalu hadir, memberkati dan memurapi kita, memampukan kita untuk melewati segala perkara. Jangan pernah ragukan kasih setia Tuhan atas kehidupan kita.
Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meskilah kita sempurna, awan gelap pun hadapi badai, lewati ombak, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rahmat di sisimu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meskilah kita awan gelap pun dari badai, melewati ombak, tak pernah kau tinggalkan Haleluya, haleluya. Engkau Allah yang beserta dengan kami. Haleluya.
Berfirman atau pada kami, kami mau tenangkan dan teduhkan hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan mempunyai tempat di dalam setiap hati dan pikiran kami. Biarlah kiranya roh pemahiman itu ada di dalam kami, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan itu memberikan kehidupan bagi kami, kekuatan bagi kami, gairah bagi kami, untuk tetap mata kami tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati dan urapi hamba-Mu, sehingga hamba boleh menyampaikan apa yang jadi isi hati dan pikiran dengan sebenarnya, sehingga setiap kami yang mendengar kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sebelum kita menerima dan menikmati perjamuan kudus, pagi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Matius pasal 14 dimulai ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Tema firman Tuhan pagi hari ini berbicara tentang fokus. Fokus itu apa artinya? Fokus itu berbicara tentang konsentrasi. Jadi mari Bapak Ibu saudara dan saya konsentrasi, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu konsentrasi, pemusatan perhatian atau pikiran kita kepada firman Tuhan. Kita kan membaca ayat firman Tuhan ini bergantian. Yang pria membaca ayat yang ke-22, sedangkan yang wanita membaca ayat yang ke-23, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-33. Baik dimulai dari pria, judul berikutnya di sana adalah Yesus berjalan di atas air. 2, 3, ya. Sesudah itu Yesus segera pria membaca ayat yang ke-22. Semua pria. Ya, nanti wanita baca ayat yang ke-23. Kita mulai. 2, 3, ya. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mengendaluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus pada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena ketakutan. Tetapi segera Yesus berkata pada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang belum percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Amin.
Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cerita ini menceritakan kepada kita bagaimana Yesus berjalan di atas air. Dan bukan hanya Yesus yang berjalan di atas air, Petrus pun sempat berjalan di atas air. Dimulai dari cerita di mana Yesus menyuruh murid-murid untuk mendahului Yesus setelah mereka melayani dan kasih makan banyak orang. Dan Yesus menyuruh mereka, saudara terkasih, untuk mendahului Yesus. Dan Yesus ngapain, saudara? Yesus pergi menyendiri dan dia berdoa kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan, saudara, dalam kitab Injil, bahwa hampir 3/4 pelayanan Tuhan Yesus sebenarnya dihabiskan di dalam doa. 3/4 pelayanan Tuhan Yesus sebenarnya dihabiskan, banyak waktu Yesus dihabiskan di dalam doa. Pertanyaannya, saudara yang terkasih, kenapa Yesus memberikan versi waktu yang begitu banyak di dalam doa? Cuma seringkali kita hanya fokus kepada apa yang diperbuat dan dikerjakan oleh Yesus. Pas sebenarnya kalau kita belajar dan kita pahami dengan baik dan benar, bahwa apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus, saudara yang terkasih, itu semua lahir oleh karena doa. Ketika murid-murid tidak dipilih oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, saudara yang terkasih, sekali lagi dikatakan Yesus berdoa. Jadi pemilihan murid-murid, panggilan murid-murid itu dilahirkan atau dihasilkan melalui doa. Dan yang terakhir, apa yang membuat Yesus bisa berhasil naik ke kayu salib dan dia mau mati di kayu salib, saudara terkasih? Tempat kematian yang terkutuk, penderitaan yang dahsyat, penderitaan yang luar biasa. 3 jam dia tergantung di kayu salib, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa yang membuat Yesus bisa naik ke sana, saudaraku? Selain karena kasihnya kepada saudara dan saya, itu karena lahir oleh karena doa. Di Taman Getsemani, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan firman Allah, dia berdoa sampai apa, saudara yang terkasih? Sampai keringatnya bercampur dengan darah, karena pembuluh darah dia masih dari tubuh Tuhan Yesus mulai pecah karena tekanan yang begitu kuat. Antara apa, saudara terkasih? Antara keinginannya dan juga keinginan Bapaknya. Makanya doa Tuhan Yesus, saudara terkasih, sampai beberapa kali dia pulang pergi melihat murid-muridnya, sahabat-sahabatnya yang dia pikir mereka juga turut berdoa, rupanya mereka asik dengan tidurnya, saudara terkasih di dalam Tuhan. Dan dia selalu bilang, saudaraku, bukan kehendakku yang jadi, tapi apa, saudara? Kehendakmu lah yang jadi. Dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau katakan semua pelayanan Tuhan Yesus, 3/4 waktu Tuhan Yesus, saudaraku, banyak dihabiskan dalam doa. Mengapa, saudara yang terkasih? Kenapa, saudara yang terkasih? Karena dengan dia berdoa, itu akan membuat dia tetap fokus kepada Bapaknya. Karena itu dia pernah berkata bahwa apa yang aku perbuat, apa yang aku lakukan, apa yang aku katakan, itu karena aku terlebih dahulu mendengar dan melihat Bapa mengerjakannya. Amin. Yang artinya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang membuat Yesus bisa melakukan seperti yang saudara banyak ngerti, dia melakukan mujizat, menolong orang lain dan lain sebagainya. Saya mau katakan kepada saudara, itu lahir asli oleh karena dia tetap fokus kepada Bapaknya. Ketika dia tetap terus fokus kepada Bapaknya, saudara terkasih, maka kita melihat bagaimana pelayanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya, saudara terkasih, saudara dan saya juga bisa mengalami dan menikmati kehadiran Bapa, pertolongan Bapa, penyertaan Bapa sebagaimana Bapa menyertai Yesus. Bahkan lebih daripada itu, karena Tuhan pernah bilang, saudara terkasih dalam Tuhan, engkau juga bisa melakukan apa yang aku lakukan, bahkan lebih daripada yang pernah dilakukan oleh Tuhan. Syaratnya apa, saudara terkasih? Syaratnya adalah saudara dan saya tetap fokus kepada siapa? Fokus kepada Bapa. Fokus tetap kepada Tuhan, bukan kepada dirimu sendiri. Dan diceritanya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah beberapa mil jauhnya dalam perjalanan mereka, Yesus
mendatangi mereka. Naik apa saudara itu? Berjalan kaki, saudara. Jam berapa dikatakan? Jam 9 malam. Jam berapa? 3 pagi. Jam 3 pagi atau jam 3 malam? 3 pagi. Yang benar lah, masa Alkitab salah? Malam masih gelap. Malam atau pagi? Dini hari. Kau Darwin, pagi atau malam? Pagi. Hah? Pagi. Pagi? Malam? Pagi. Yang benar mana jadi? Pagi. Yang benar ini Alkitab, amin? Kalau setiap pagi atau malam? Jam 3 pagi itu jam 3 malam? Malam, bukan pagi. Atau bukan juga subuh, karena firman Tuhan bilang malam. Loh, Pak, saudaraku, pernah kan saya bilang, hitungan hari orang Israel itu dimulai jam 6 pagi dan jam 6 sore. Amin. Jadi ketika dibilang jam 3 malam itu bicara tentang jam 9 malam. Saudara bayangkan enggak? Ketika dia menyeberang mau pergi ke Genesaret, kalau itu jam 3 pagi subuh, saudara, masa ada berbentuk nyebrang itu sampai 9 jam, ngerti tidak? Benar gak? Setelah malam kan mereka, Yesus kan menyuruh murid-muridnya pergi dah. Terus dia pergi sendiri untuk berdoa, benar gak? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi tidak mungkin 9 jam mereka di danau itu nggak perlu, bukan waktu yang cukup lama sebenarnya itu sampai ke Genesaret, saudara yang terkasih. Tapi memang agak sedikit lambat karena ada angin sakal, saudara yang terkasih. Jadi tepatnya di sini ketika dia bilang jam 3 malam itu bicara jam 9 malam waktu kita. Amin. Jam 9 malam waktu kita. Makasih ya Pak Darwin ya. Kita berpegang teguh dalam firman. Oke, baik saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dikatakan jam 3 malam, saudara yang terkasih. Yesus sudah datang dan dia berjalan di atas air dan membuktikan kepada kita bahwa murid-murid pada saat itu masih apa? Masih terjaga. Tahu tidak terjaga? Terjaga itu apa? Masih melek. Belum tidur, saudara yang terkasih. Jadi mereka masih melek, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Sehingga kenapa? Ketika Yesus berjalan di atas air itu, murid-murid lihat enggak? Murid-murid lihat dan mereka teriak apa? Itu hantu. Berarti dulu juga orang kenal hantu ya. Berarti dulu ada hantu juga, saudara. Karena dulu perlu kepercayaan mereka juga bahwa ada hantu laut atau hantu apa lagi, saudara? Dan hantu lainnya, ada hantu air, saudaraku. Jadi mereka tidak, itu hantu karena dalam kegelapan malam mereka berpikir, nggak mungkin ada manusia yang bisa berjalan di atas air. Mereka lupa bahwa Yesus bukan hanya manusia 100%, tapi juga dia adalah Tuhan 100%, saudara terkasih. Mereka teriak, hantu. Tapi Tuhan bilang ini, saudara terkasih, ayat 26. Ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka. Yesus segera berkata kepada mereka. Atau dengan kata lain, Yesus segera merespon ketika mereka berpikir Tuhan hantu. Saudara terkasih, percayalah Tuhan saudara dan Tuhan saya, Bapa yang kita sembah di dalam nama Yesus. Ketika engkau hidup dalam ketakutan, saya mau bilang kepada saudara, ketika engkau berseru berteriak, dia akan segera merespon saudara dan saya. Dia tidak akan berlama-lama untuk melihat saudara pun terkasih hidup di dalam ketakutan. Karena itu Tuhan pernah bilang, jangan takut, jangan khawatir selama 365 kali. Oleh karena itu saudara akan terkasih di dalam Tuhan. Fokuslah engkau kepada Tuhanmu dan percayalah engkau kepada Tuhanmu bahwa Tuhanmu fokus tetap kepada saudara dan matanya tetap tertuju kepada saudara. Karena apa? Karena saudara adalah pribadi yang sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Sebelum kita masuk, saya cepat singgung dulu tentang Yohanes pasal 14 ayat yang keberapa itu? Ayat yang pertama, saudara, ketika Yesus naik ke surga dia bilang begini,
janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, percaya juga kepada aku. Terus yang kedua, di rumah bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakan kepada saudara, aku pergi ke situ untuk apa, saudaraku? Menyediakan tempat bagimu. Saudara terkasih, perhatikan di sini. Yesus pergi ke rumah bapaknya, menyediakan tempat buat saudara. Itu bicara tentang apa sih? Itu berbicara gini, saudara. Kalau saudara pergi ke pesta, kalau saudara datang, kalau saudara adalah orang yang berharga, orang yang terhormat, orang yang dianggap dekat dengan kita atau keluarga kita, saudara terkasih atau orang penting, saudara sediakan tempat tidak? Benar tak? Silakan duduk, om, tante, pak. Benar tak? Kenapa? Karena saudara adalah orang yang penting, orang yang terhormat, atau orang yang dekat dengan kita atau dengan kerabat kita. Tapi kalau cuma undangan biasa, silakan cari tempat masing-masing. Iya, Pak ya? Pernah ngalami gitu enggak? Benar enggak? Ya kan? Saudara tahu enggak? Ketika dia bilang dia pergi ke rumah bapak untuk menyediakan tempat, itu karena apa, saudara? Kenapa? Karena Tuhan melihat saudara adalah orang yang berharga, orang yang penting, karena saudara dekat dengan hati Tuhan. Sebab engkau berani, sebab engkau mau percaya kepada Dia sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Oleh karena itu, saudaraku, Dia pergi ke rumah Bapa di surga untuk menjadikan tempat bagi setiap saudara dan saya yang berani dan mau percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Makasih saudara dan menganggap saudara pun penting. Karena itu saudara terkasih, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya di surga. Kita kembali saudara, ketika dia teriak hantu, saudara terkasih, Yesus segera memberikan respon. Apa yang dikatakan? Tenang, jangan takut, ini aku, saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang gini, saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Mungkin kita akan menghadapi masalah, persoalan dan kesulitan, tantangan. Karena selama kita masih hidup di dalam dunia ini, kita pasti akan diperhadapkan dengan masalah, persoalan dan kesulitan. Sebab memang dunia ini gudangnya apa? Gudangnya masalah, gudangnya persoalan, gudangnya kesulitan. Tapi Tuhan bilang gini, tenang, jangan takut, ini aku, kata firman Tuhan. Tenang, jangan takut, ini aku. Oleh karena itu saudara terkasih, kalau saat ini mungkin saudara hidup dalam ketakutan, oleh karena masalahmu, mungkin oleh karena persoalanmu, oleh karena kesulitanmu, oleh karena kebutuhanmu, atau oleh hal apapun, walaupun itu mungkin karena akibat kesalahan dan kebodohan kita, Tuhan bilang tetap dalam kayak saudaraku, tenang, jangan takut, percayalah kepada. Haleluya. Dan saudara terkasih, Petrus biasa, dia adalah orang yang sangat responsif. Dia langsung bilang, oh Tuhan, Guru, kalau memang itu kau. Kembali pembacaan kita, ya. Kalau memang itu kamu, suruh aku datang kepadamu. Dan apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ayo datanglah kepadamu. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Saudara terkasih, percayalah. Ketika saudara berani percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menunggu sampai saudara dan saya berani datang mengambil dia. Ketika Petrus bilang, kalau memang engkau itu Tuhan, panggil atau surat kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, datang. Apa saat ini saudara jadi pergumulan saudara? Kesulitan dan ketakutan saudara. Oleh karena itu membuat engkau takut, depresi, stres. Seakan-akan saudara putus asa, tidak ada jalan keluar. Kalau hari ini kau mau datang kepada Tuhan, aku mau melihat engkau nyatakan kuasa.
Saudara terkasih dalam Tuhan. Tuhan bilang apa? Mari datang kepada Dia. Mari dekat kepada Dia. Dan saudara terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Ayat yang ke-29. Ayat 29. Datanglah maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan siapa? Mendapatkan Yesus. Petrus keluar dan turun dari perahu. Dan dia ingin menghampiri Yesus. Dan dia mulai berjalan di atas air, saudara terkasih. Ayat yang ke-30, dia terus berjalan dan terus menghampiri Yesus, saudara terkasih. Perhatikan di sini, ada orang bilang, iya dia belum berjalan di atas air, enggak. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takut lagi, iya. Ketika matanya tetap terus fokus kepada Yesus, saudara terkasih dalam Tuhan, dia tetap bisa berdiri di atas air. Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang mustahil, saudara terkasih di dalam Tuhan. Tetapi saya mengatakan Tuhan saudara dan saya Allah Tuhan yang suka mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin bagi kita. Ada men? Yang penting saudara fokus atau percaya kepada Dia. Saudara berani percaya atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan besarnya. Dan Petrus turun dan dia mulai berjalan dan menghampiri Yesus. Tetapi perhatikan saudara, tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Saudara terkasih dalam Tuhan, kita melihat selama Petrus matanya tetap fokus kepada Tuhan, matanya tetap tertuju kepada Tuhan, dia bisa berjalan di atas air dan ingin menghampiri dan mendekat Tuhan Yesus. Tapi di dalam perjalanan ketika dia ingin menghampiri dan mendekat Tuhan Yesus, dikatakan mulailah dia rasakan apa? Tiupan angin, saudaraku terkasih. Artinya apa, saudaraku? Fokusnya mulai teralih, perhatiannya mulai teralih, saudaraku terkasih. Fokus dan perhatiannya bukan lagi kepada Yesus, tapi fokusnya beralih kepada siapa? Beralih kepada dirinya sendiri, saudaraku. Beralih kepada situasi, keadaan, kondisi di sekelilingnya, saudaraku terkasih Tuhan. Dan mulai ketika matanya mulai, saudaraku, tidak lagi fokus, tidak lagi tertuju kepada Tuhan, dia mulai apa, saudaraku? Mulai tenggelam. Mulai tenggelam. Petrus tenggelam oleh karena apa? Bukan dia kurang kudus, bukan dia karena kurang suci, dia bukan karena kurang berkenan, bukan karena Petrus kurang yang lainnya. Yang membuat Petrus tenggelam adalah karena Petrus tidak lagi fokus kepada Tuhan, tapi fokus kepada dirinya sendiri. Dan saat itulah dia mulai tenggelam. Berapa banyak saudara terkasih agama mengajarkan bagaimana saudara bisa berjalan di atas air? Saudara harus hidup berkenan, saudara harus hidup kudus, saudara harus hidup suci, saudara harus banyak berdoa, saudara banyak firman Tuhan. Itu bagus kalau saudara jadikan itu menjadi syarat untuk saudara bisa berjalan di atas air. Saya mau katakan saudara pasti akan tenggelam. Baru langkah pertama saudara pasti akan tenggelam. Kami sudah praktek, saya sudah ngalami. Di satu kelas saudara terkasih, ada dosen kami, ini sangat karismatik sekali saudara. Saya lupa namanya, orang juga gemuk besar, tapi imannya luar biasa. Pernah dia harus pelayanan pergi ke Manado, dia harus pergi ke bandara dan udah agak terlambat. Jadi masuk, itu pesawat sudah naik. Ini kesaksian hidup saudara terkasih. Apa yang dilakukan oleh bapak ini? Dia tepuk tangan. Dia tepuk tangan. Pesawat kembali, pesawat kembali. Dan tahu saudara terkasih. Sudah jelas sudah terlambat dari dapat. Bisa balik itu. Entah apa alasannya pesawat itu balik. Pesawat itu dia balik. Akhirnya dia bisa masuk lagi bisa. Dia terbang kemana? Mendarat untuk melayani. Dan dialah yang ngajar kamu waktu itu bagaimana berjalan di atas air. Haleluya. Dia motivasi kami saudara. Yesus bisa, saudara bisa bahkan lebih daripada itu. Kalau Yesus berjalan di atas air, nanti saudara bisa berjalan di atas angin. Pakai ilmu saiki angin. Dan saudara terkasih, kami diajak berdoa, berpuasa saudara. Baca firman, hafal firman Tuhan. Benar-benar jaga hidup, fokus kepada Tuhan.
Dan saudara, kepada malam yang sudah ditentukan, disediakanlah dulu, diisi air, dan dibikinlah papan, saudara terkasih. Dan kami boleh berjalan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Percayalah saudara, tetap terus. Dan ketika kami pijak, benar, puji Tuhan, setelah dipijak langsung tenggelam. Dan saudara terkasih, kami ada 30 orang. Semuanya tenggelam. Semuanya tenggelam. Saudara terkasih, kami diajar sama apa ini? Saudara, kunci berapa banyak kita sebagai orang percaya, kita fokus kepada diri. Kamu hidup kudus, hidup suci, hidup bersih, karena melakukan itu untuk fokus kepada dirimu, supaya kamu bisa mengalami, supaya kamu bisa terima, supaya diterima oleh Tuhan dan lain sebagainya. Sebenarnya kau lakukan itu semuanya untuk dirimu sendiri, bukan karena kau percaya kepada Tuhan. Dan perhatikan saudara terkasih, ketika Petrus mengalihkan fokusnya daripada Tuhan, halo, apakah si Petrus sebelum dia berjalan di atas air ada dua puasa? Enggak. Apa dia baca-baca ayat-ayat dulu? Enggak, saudara terkasih. Tapi kenapa dia bisa baca atas air? Karena dia fokus kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, saudara. Dan selama dia tetap fokus, dia berjalan di atas air. Tapi ketika dia mulai tidak fokus kepada Tuhan, dia mulai tenggelam oleh karena berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tetap sekali lagi kita melihat di sini Tuhan kita, walaupun oleh karena ketidakpercayaan atau kekurangan percayaan kita, ketika kau berteriak berseru kepada dia akan segera menolong saudara. Ada amin? Jangan kalau saudara mau tenggelam, kalau saudara pasrah, menyerah, bukan, tapi berteriaklah kepada Tuhan. Tuhan akan segera menolong saudara. Dan saudara terkasih, dari cerita ayat firman Tuhan, saya mau mengajarkan kepada saudara terkasih. Saudara tahu, cara tipu musik iblis untuk saudara dan saya tidak mengalami dan menikmati janji Tuhan dalam hidup, yaitu damai sejahtera Tuhan, penyertaan, manifestasi penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara. Saya percaya kalau Tuhan ada bersama dengan kita, damai sejahtera Tuhan memerintah atas hidup kita. Saya mau katakan tidak ada masalah, tidak ada persoalan dan kesulitan tidak dapat kita hadapi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Tapi saudara tahu nggak apa strategi daripada iblis supaya saudara dan saya tidak mengalami itu semua? Strategi cuma sangat sederhana. Dari dulu sampai sekarang cuma itu saja yang iblis tahu. Karena dia bukan maha tahu. Dia bukan maha tahu. Strategi dan cara iblis dari dulu sampai sekarang itu sama saja. Cuman seringkali kita tidak pernah dari dulu sampai sekarang tidak pernah jadi pintar dari iblis. Itu kan repotnya, kan begitu. Seharusnya saudara dan saya jauh lebih pintar daripada iblis. Apa caranya iblis, saudara terkasih dalam Tuhan? Supaya agar saudara dan saya tidak mengalami apa yang menjadi janji Tuhan, menikmati manifestasi penyertaan Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Yang dimana janji Tuhan saudara bukan hanya sekedar pemenang, tapi lebih daripada pemenang, saudara terkasih. Berapa banyak saudara kita dalam kekristenan kita ini, kita sering kali hidup, kita sering kali berada di pihak yang selalu menjadi kalah, menjadi pecundang dari kehidupan ini. Pas sebenarnya saudara adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebab apa? Sebab Tuhan ada bersama dengan kita. Engkau tidak pernah sendirian. Karena itu Tuhan bilang, lebih baik aku pergi ke surga. Supaya apa saudara? Dan percayalah, supaya Roh Kudus turun atasmu. Dan ketika dia naik, aku tidak akan membiarkan engkau menjadi apa? Yatim piatu. Saudara tidak yatim piatu, saudara terkasih. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang selalu ada bersama dengan saudara. Dia digambarkan, diibaratkan seperti ayah dan ibu buat kita. Saudara lihat seorang anak, apa dia takut dan khawatir tentang apa yang mau dimakannya besok? Apa saudara lihat seorang anak, apa dia khawatir tentang masa depannya? Kenapa? Dia tahu ada papa dan mamanya yang selalu ada buat dia. Iya Pak ya?
Saudara terkasih dalam Tuhan. Dan Tuhan bilang tidak akan membiarkan engkau menjadi anak yatim piatu. Dan Roh Kudus yang menjadi seperti papa dan mama buat kita, ayah dan ibu buat kita, sebagai penolong dan sebagai penghibur untuk saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, cara ini cuma satu dan dulu nggak pernah berubah. Iya Bapak Saudara, membuat saudara gagal fokus. Gagal fokus kepada siapa? Gagal fokus kepada Tuhan. Dengan cara apa dia membuat saudara dan saya gagal fokus? Apa saudara itu? Yaitu dia membuat saudara asik dengan dirimu sendiri. Itu yang dibuat oleh Iblis. Itu yang membuat supaya saudara bisa gagal fokus dengan Tuhan. Dia buat dia asik dengan dirimu sendiri. Yaitu apa saudara? Dimana kita artinya dimana saudara menaruh perhatian lebih, menaruh perhatian lebih kepada dirimu ketimbang kau menaruh perhatian kepada Tuhan. Semakin saudara menaruh perhatian lebih kepada dirimu ketimbang daripada Tuhan, maka kau akan mulai kehilangan damai sejahtera, kau kehilangan sukacita, engkau mulai kehilangan pengharapan, saudara terkasih di dalam Tuhan. Engkau mulai kehilangan kekuatan untuk menjalani hidupmu. Engkau mulai kehilangan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah siapkan, yang sudah Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Karena apa? Karena kita lebih asik kepada diri kita sendiri. Kita memberikan perhatian lebih kepada diri kita daripada kepada Tuhan. Iblis sangat pintar dalam hal itu. Dan saya berdoa supaya jemaat Tuhan di tempat ini jauh lebih pintar dari iblis. Sadarlah ketika saudara mulai asik dengan dirimu sendiri, saudara terkasih. Sadar, tetap bangkit dan mulai. Kemarin ketika saya mimpin seminar mengenai pertumbuhan gereja, saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam misi, dalam penginjilan, kita bikin yel-yel. Nah, ada kita dengan kelompok dan akhirnya ini dipatenkan, ini menjadi milik misi ini, saudaraku. Kan saudaraku, dan saya buat demi bangkit, serukan nama Yesus, menangkan jiwa, yes. Terus yang terakhir, hurra. Jadi itu membakar semangat kami saudara terkasih untuk supaya seluruh peserta itu bergairah untuk apa? Memenangkan jiwa-jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Saudara terkasih di dalam Tuhan. Dari yel itu saya mengajak ini supaya kita lebih fokus kepada Tuhan, bukan kepada diri kita, saudara terkasih. Nah, caranya saudara iblis yaitu membuat saudara fokus kepada dirimu, mengenai apa? Kebutuhan kita, persoalan kita, dan keadaan di sekeliling kita. Jadi saudara terkasih, iblis buat saudara fokus kepada hal itu. Bukan berarti kita meniadakannya, tetapi Tuhan mau mengajak kepada saudara itu, fokuslah kepada Tuhan tentang apa? Akan penyediaan Tuhan dalam hidup. Ada men? Pembelaan Tuhan atas hidupmu. Seringkali kita hanya fokus kepada kesulitan, persoalan yang kita hadapi. Saya ada ketemu kemarin saudara terkasih, ada seorang hamba Tuhan lah saya bilang begitu, ketika di satu kamar. Terus Pak, pendeta doakanlah saya sudah lama berumah tangga dan saya tidak punya anak, kami sudah bergumul, kami sudah berobat kemana dan segala macam. Saya bilang kayak gini, saudara, berapa banyak kita hanya habis energi kita hanya untuk apa? Untuk memikirkan itu enggak? Kenapa aku bilang kayak gini? Mari Pak, layak aku bilang kayak gini. Coba sekarang bukan lagi alihkan perhatian bukan hanya kepada diri, bukan kepada kebutuhan dan persoalanmu, tapi coba kamu alihkan perhatianmu kepada Tuhan. Amin. Mari alihkan perhatianmu kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah Tuhan yang mau dan rindu supaya keluarga diberkati oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah keluargamu akan menghasilkan. Jadi mari fokus kepada sana, bukan fokus melihat dirimu kepada kekurangan dan kelemahanmu. Jadi berapa banyak kalau saya berdoa kepada siapapun,
Kemarin setelah saya pulang dari seminar itu, saya pulang sampai rumah langsung ada telepon. Saya mengajak berdoa, bukan fokus kepada sakit. Aduh Pak, saya sudah berapa kali ke rumah sakit. Hasil lambung saya dari rumah sakit, saya buta dan segala macam. Saya bilang, terus aku bilang gini, sekarang saat ini apa yang ibu rasakan? Saya rasakan sakit Bu. Apa yang ibu rasakan? Sakit sekali Pak. Sekarang masih sakit dah. Iya Bu, saya bilang kayak gini, mari belajar ibu bukan fokus kepada sakitmu, tapi fokus kepada Tuhan. Jadi saya ajak saudara terkasih fokus kepada Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan ada bersama dengan engkau dan Tuhan mau sembuh engkau. Aku bilang kayak gini, saat ini Tuhan ada bersama dengan ibu saat ini, dan Tuhan mau menyembuhkan ibu. Tuhan mau memulihkan ibu. Kalau ibu takut oleh karena asam lambung ini ibu bisa mati, mari lihat Bu, Tuhan saat ini ada bersama dengan engkau. Tuhan mau engkau dipulihkan, engkau disembuhkan. Saudaraku, kita video call. Saya lihat mulai ada apa? Mukanya agak cerah gitu. Dan kita bisa lihat dari pupil matanya kan, kayak dia mulai kayak gini ya, kayak ada sebuah pengharapan. Saya bilang gini, coba letakkan tangan di apa? Di bagian perut dan di lambung. Saya bilang gini, di dalam nama Yesus jadilah sembuh. Dalam nama Yesus jadilah sembuh. Karena Tuhan mau engkau disembuhkan. Ibu percaya? Percaya. Katakan, aku sudah sembuh oleh karena Tuhan Yesus. Dia ulang begitu saudara. Tadi malam dia telepon. Dia bilang, Pak, terima kasih. Sejak Bapak doakan sampai tengah malam ini, saya bisa tidur dengan nyenyak. Saudara yang terkasih, saya mau ajak kepada saudara, bukan fokus kepada kelemahan dan kekurangan, tapi fokuslah kepada Tuhan. Dan kau akan melihat bagaimana Tuhan akan bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Haleluya. Berapa banyak juga setan pintar lagi saudaraku. Ngapain? Fokus kepada apa? Fokus kepada dosamu. Oh, kamu kurang kudus, kamu orang berdosa. Iblis membawa saudara fokus kepada dosa saudara, sehingga saudara tidak akan mengalami apa-apa. Tapi fokuslah kepada kebaikan, fokuslah kepada kemurahan Tuhan. Maka saya percaya saudara yang terkasih dalam Tuhan, engkau akan memiliki damai sejahtera, memberikan keberanian untuk datang dan menghampiri Tuhan, menerima segala janji Tuhan dalam hidup. Ada amin? Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan saudaraku, seperti yang sudah saya bilang beberapa kali, mulailah belajar membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup. Dia Immanuel, dia ada bersama dengan kita, selalu dan selalu, setiap hari dan setiap saat. Ketika saudara jatuh, ketika saudara bangkit, ketika saudara berdosa, berbuat salah, dia tetap ada bersama dengan engkau. Ada amin. Dan sekali lagi dia Bapa yang baik. Ketika kau berbuat salah, saudara terkasih dalam Tuhan, dia akan menolong engkau, dia akan mengangkat engkau, dia akan mengajar kamu, mengingatkan kamu. Dia bukan menghukum kamu dan menghakimi, tapi dia akan mengangkat dan memulihkan dan memberkati saudara dan saya. Jangan fokus kepada dosa, tapi fokuslah kepada kebaikan, kepada kemurahan Tuhan. Dan kau melihat bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan mewarnai hidup saudara dan saya. Banyak orang bilang, Pak, kalau kita enggak lihat, kan berapa banyak kita suka kayak gini. Saya masih ketemu dengan teman atau Tuhan. Mari kita berdoa. Ujungnya lagi, Tuhan ampuni segala dosa kami, kekurangan kami dan sebagainya. Ibarat yang sering kali yang artinya saudaraku, sering kali kita lebih apa? Lebih peka terhadap apa? Terhadap dosa daripada peka terhadap anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih suka peka kepada dosa dan kekurangan kita daripada kita peka terhadap pengampunan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Haleluya. Jadi orang bilang gini, Pak, nanti hidup kita semakin, kalau kita tidak mengaku dosa kita, Pak, nanti begini, tambah membuat kita. Oh, saudara, kita kasih mau bilang kayak gini. Ketika saudara setiap hari ngaku dosa, saudara akan dibawa lebih peka terhadap apa? Lebih peka terhadap dosa daripada Tuhan. Pekalah kepada kehadiran Tuhan dalam hidupmu. Saya percaya engkau tidak akan melakukan hal yang salah dan keliru. Amin. Belajar untuk peka kepada Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam Tuhan pagi hari ini, saya mau ngajak setiap saudara, mari fokus kepada Tuhan. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan, dan ketika matamu tertuju kepada Tuhan, kau akan mengalami dan menikmati pertolongan dan pembelaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Ada amin. Jangan fokus pada kekurangan, tapi fokuslah kepada kelebihan, kebaikan Tuhan dalam hidup saudara dan saya.
Kita naikkan pujian, mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu. Sekali lagi katakan, mataku tertuju padamu. Tertuju padamu, segenap hidupku kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu, untuk membesarkan kerajaanmu, mengikuti kehendakmu ya Mari tentukan hatimu, tentukan pikiranmu. Biarkan singa menaikkan pujian ini dengan lembut. Mari. Apa yang hari ini yang membuat perhatianmu tidak tertuju kepada Tuhan? Apa yang membuat fokusmu teralih dari Tuhan? Saat ini ambil keputusan untuk saudara memberikan perhatian saudara kepada Tuhan. Mari lihat Tuhan. Mari datang kepadaku, kata Tuhan. Ketika kau berani datang kepada Dia, tetap fokus kepada Dia, engkau akan berjalan di atas air, berjalan dalam ketidakmungkinan dan kemustahilan. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kau lihat, itu akan menjadi bagian setiap kita. Tuhan hanya minta kepada saudara dan saya supaya saudara percaya kepada Dia dan tetap percaya kepada Dia. Percaya kepada Tuhan, bukan kepada keadaanmu, bukan kepada kekurangan dan kelemahanmu, tapi percayalah kepada Dia. Fokuslah kepada Tuhan, tetap pandang Dia. Dia Bapa yang baik. Hukum Taurat datang oleh karena Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang dari Putra, datang dari Anak Allah. Ketika kau datang kepada Dia, maka mengalami kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, dan bahkan kebenaran Tuhan. Apa hari ini bisa menjadi kebutuhan saudara? Arahkan matamu kepada Tuhan. Arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Saudara yang membutuhkan pertolongan dan jamahan Tuhan, mujizat Tuhan di dalam hidupmu, saudara bisa meletakkan
firman saudara di tempat-tempat yang butuh camaran Tuhan buat saudara dan saudara. Atau mungkin saudara lagi mendoakan seseorang, berdoa buat seseorang, dan orang itu tidak ada di tempat ini, saudara bisa meletakkan tanganmu di dada saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dan tetap fokus kepada Tuhan, bahwa objek yang sedang kau pikirkan itu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, dalam nama Yesus. Sebagaimana Petrus yang tetap memandang kepada Aku, dia berjalan di atas air. Kamu tetap memandang kepadamu, bukan memandang kepada keadaan di sekeliling kekurangan dan kelemahan kamu, tapi kamu memandang Engkau. Aku tetap pandang di dalam nama Yesus terjadilah seperti yang Tuhan inginkan, yang diharapkan oleh anak-anak yang saat ini berseru dan berdoa. Dan aku percaya perkara ajaib dan mujizat itu terjadi di dalam nama Yesus. Mereka yang mengharapkan sesuatu dari Tuhan buat kebaikan mereka dalam tahun ini, semua terjadi di dalam nama Yesus. Semua dalam tahun ini terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Percayalah saudara yang terkasih, Tuhan sedang berperkara dengan engkau. Ketika matamu tetap tertuju kepada Dia, hatimu dan pikiranmu tetap tertuju kepada Dia. Percayalah Dia ingin mengubah keadaanmu di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu. Berkat-Mu bagi setiap umat di dalam dan demi nama Yesus. Aku berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Perjamuan kudus ini adalah bukti kasih Tuhan buat saudara. Dia memberikan nyawanya buat saudara dan saya. Aku percayalah saudara terkasih, segala sesuatu yang kau butuhkan, kau perlukan, Tuhan juga akan berikan karena Dia mengasihi saudara. Mari tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh diundang untuk mengalami dan menikmati perjamuan Tuhan yang di dalam tubuh dan darah dalam bakar roti dan anggur ini. Tuhan memberkati setiap kami yang menerima, dan setiap kami yang menerima semakin fokus kepada Tuhan, yang membuat hati dan pikiran kami tetap terarah kepada Tuhan. Berkat-Mu bagi setiap umat-Mu yang menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam dan demi Yesus berdoa. Haleluya. Amin. Bukti kehidupan, darahmu dan kaki-Mu sebagai korban tebusan, sucikanku. Terlebih putih dari salju, Yesus. Bagi saudara yang sudah menerima sesuatu bagi
Mari saudara kita terkasih di dalam Tuhan. Sebelum kita menikmati perjamuan ini, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Dia diserahkan mengambil roti. Mari angkatlah roti yang ada di tangan kananmu tinggi dari sekepala. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang adalah cawan yang ada di tangan kananmu tinggi di atas kepala, dan dengarkan firman Tuhan sebelum kita minum. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ucapan syukur yang ada di tangan kanan kita ini adalah merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yang ucapan syukur kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Setiap kita melakukan perjamuan Tuhan, biarlah hati dan pikiran kita fokus kepada kasih-Nya. Pengorbanan
kasih Tuhan, pengumuman jadwal ibadah sepekan pada hari Selasa ada konser di tempat ini jam 7 malam. Kembali, saya ingatkan, hari Selasa ada konser di tempat ini jam 7 malam. Ayo teman-teman, saudara-saudara, jangan lupa hari Selasa jam 7 malam. Kemudian hari Kamis latihan di profetik di tempat ini jam 5 sore. Ibadah pemuda di tempat ini hari Sabtu jam 6 sore. Kembali hari Minggu kita ada ibadah di tempat ini jam 8 pagi. Itu saja pengumuman. Sebentar kita akan berikan korban syukur dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Terima kasih buat setiap pengajaran yang Allah berikan kepada kami, untuk kami boleh semakin melatih fokus kami hanya tertuju kepada Engkau semata. Biarlah dalam firman itu tertanam terlekat di dalam kehidupan kami, maka berakar bertumbuh berbuah, dan biarlah buahnya boleh manis untuk kepujian dan puji nama Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati, nikmat kemampuan kecakapan ilahi terus menyertai memberkati hamba dalam pelayanannya, kesehatan, kebutuhan, keperluannya. Kami percaya dia aman di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Hadirat Tuhan yang menuntunnya untuk mengalami menikmati kebaikan hari lepas hari, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarganya, anak dan istrinya. Tuhan memberkati mereka dengan limpah. Memberkati kami umat Tuhan. Sebentar kami akan berikan korban syukur kami. Kami mau memberi dengan berkiran dan bersorak, karena itu adalah bukti pemeliharaan Tuhan yang dahsyat atas seluruh kehidupan kami. Di dalam dan di nama Tuhan Yesus kami mau bersyukur, memberi dan mencoba syukur. Haleluya. Amin.
itu cara kita untuk terus membangun kesadaran tentang arti kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Penting buat kita, oleh karena itu saya mengajak setiap saudara kita ikut komsel. Di komsel kita akan belajar bertumbuh bersama, sharing firman Tuhan bersama, menggali firman Tuhan bersama. Puji Tuhan, beberapa jemaat yang mengikutinya mereka merasa semangat, bergairah, dan mereka makin bertumbuh karena tidak ada yang lebih pintar satu sama lain di tempat itu, karena kita saling berbagi dari apa yang kita terima dari pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran, puja dan puji bagi Bapa di surga di dalam nama Yesus yang sudah hadir dan memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kami saat ini juga berdoa bagi bangsa, bagi negara, bagi kota kami dan juga para pemimpin kami. Biarlah kiranya damai sejahtera Tuhan turun dan memerintah di atasnya. Roh takut akan Tuhan serta hikmat daripada Tuhan yang memampukan para pemimpin kami untuk dapat memimpin dengan baik dan benar. Kami juga berdoa buat taman Palam di mana kami beribadah. Tuhan memberkati tempat ini. Shalom ada di tempat ini dan memberkati Ibu Cencen dan semua orang-orang yang bekerja di dalamnya. Biarlah kiranya hikmat kemampuan kecakapan daripada Tuhan untuk memampukan mereka melayani dengan baik. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga kepadamu buat seluruh jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini, baik itu ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir bersama dengan kami, mari tetap tangan Tuhan terkedang atas hidup mereka, memberkati mereka sehingga di pertemuan selanjutnya kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Dan setiap kami yang sudah mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini, berkat-Mu bagi setiap kami. Mari umat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati, melindungi, menjagai, bahkan yang menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah atas hati dan pikiran kita. Darah Yesus tutup bungkus dan menurut kita serta para malaikat Tuhan berkemar sekeliling kita, menjaga, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya dan sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.